Apa itu NFT? NFT atau Non-Fungible Token merupakan token digital yang ditautkan ke sistem blockchain. Kalau fungible token seperti BTC, ETH, BNB, SOL, dan lain-lain, NFT adalah aset digital dalam berbagai bentuk, termasuk foto, tweet, video, kartu, dan lain-lain. Ini contoh-contoh NFT. 4 karakteristik dalam NFT. 1. Hanya bisa digunakan di platform yang sama. Misalkan, karakter CryptoPunk NFT yang dibuat oleh developer asal Amerika, Lava Labs. CryptoPunk hanya bisa digunakan di platform CryptoPunk itu sendiri dan tidak dapat digunakan di platform yang lain. 2. Tidak bisa dipecah menjadi satuan yang lebih kecil. Jika Bitcoin sama seperti uang kertas yang dapat dipecah menjadi satuan yang lebih kecil bernama Satoshi dan uang koin, maka NFT sama seperti barang langka yang tidak dapat dipecah untuk mendapatkan satuan yang lebih kecil. 3. Tidak dapat hancur. Seluruh blockchain yang menyimpan NFT dilengkapi dengan fitur smart contract. Fitur ini membuat NFT dalam blockchain tersebut tidak dapat dihancurkan, ditiru, atau dihapus. 4. NFT mudah dilacak. NFT mengandung data-data yang diperlukan untuk mengidentifikasi siapa pembuat NFT tersebut dan siapa pembelinya. NFT termahal setara 1 triliun yang dibuat selama 13 tahun. Karya digital buatan seniman Amerika bernama Mike Winkelmann. Apa itu metaverse? Metaverse merupakan gabungan dari dua kata, yaitu meta dan universe. Meta artinya melampaui masa depan, sedangkan verse adalah alam semesta. Jadi, metaverse adalah dunia digital 3 dimensi di mana kita bisa hidup di dalamnya dan melakukan banyak hal seperti di dunia nyata. Contoh aktivitas virtual seperti meeting dengan rekan kerja, pernikahan virtual, jalan-jalan, kemanapun yang kita mau. Pesta virtual dengan teman-teman. Nah, kalau misalnya kita juga lihat berita ya di CNBC Indonesia di 15 Desember 2021 kemarin, bahwa
cerita Jokowi ini dapat bisikan dari Zuckerberg soal metaverse, di mana saat dia bermain di tahun 2016 bermain pingpong bersama Zuckerberg dengan Oculus ya. Nah, di sela-sela virtual itu Zuckerberg bilang ke Jokowi bahwa nanti 10 sampai 15 tahun ke depan akan ada yang namanya bisnis virtual seperti mall virtual, game virtual, kantor virtual, wisata virtual dan lain-lain ya. Sehingga menurut dari Pak Jokowi itu bahwa perusahaan-perusahaan besar kayak Meta hingga Microsoft berlomba-lomba untuk membangun metaverse. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa Pak Jokowi aja mendukung nih metaverse. Nah, jadi dia juga memerintahkan para menterinya untuk membuat strategi bagaimana kita tidak tinggal jauh dari negara-negara seperti Amerika. Nah, kalau misalkan dihubungkan dengan koin atau token, teman-teman bisa lihat di CoinGecko. Nah, teman-teman bisa lihat nih top metaverse coin. Ada Axie Infinity, ada Ascend, Mana, NJ, YLV, UFO, Mbok. Nah, teman-teman bisa pilih mana koin-koin yang fundamentalnya bagus ya buat teman-teman trading atau invest. Nah, kalau saya sendiri sih, saya suka di Ascend, di Mana, atau di Mbok. Nah, kalau misalkan teman-teman juga ke Ascend ya, apalagi sekarang yang lagi hits ya, Ascend, Mana. Nah, teman-teman ke Ascend dulu nih. Nah, kalau teman-teman lihat ke websitenya ya, di sandbox.game. Nah, akhirnya ini Metaverse Sandbox Alpha diluncurkan sejak 4 tahun pengembangan. Ya, nah teman-teman bisa lihat lah ya, di mana bahwa perusahaan properti dan game virtual Animoco Brand, ya teman-teman, telah membuka sebagian Metaverse kepada para pemain untuk bermain melalui acara Play to Earn. Ya, di mana di dunia game virtual sandbox ini akan memungkinkan pengguna untuk memonetisasi waktu yang mereka habiskan di metaverse melalui model play to earn ya. Pemain dapat membeli tanah, kemudian membuat NFT dalam game dan mendapatkan token sandbox ya. Menurut pengumuman ini bahwa kan di tanggal teman-teman bisa lihat di 29 November sampai 20 Desember ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa lihatlah lebih detailnya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mau trading nih atau mau invest, saya bagi nih buat teman-teman nih. Selama sen, secara teknikal ya teman-teman, sen terjaga di 4,7 US dollar, itu untuk swing masih aman ya teman-teman. Untuk swing masih aman. Tapi kalau dia sudah turun dan jebol dan mendekati 4 US dollar, itu teman-teman bisa TP sebagian atau TP semuanya yang buat trading fast trade ya. Kalau buat swing sih masih harus segera di TP karena kembali sampai dia jebol keempat tuh udah sangat jelek banget ya, patah tren ya. Jadi dia udah trennya udah patah, tapi selama di atas 4,7 teman-teman masih aman ya kalau buat yang swing ya. Nah, apalagi kalau teman-teman dari harga bawah itu sih tenang aja. Karena kan di sini proyeknya jangka panjangnya malah prediksi dari ahli sen bisa 5 atau sampai 10 kali dari kenaikan. Ya, teman-teman juga bisa dicek di mana, bisa cek Mbok dan lain-lain ya, teman-teman tinggal pilih. Nah, ini koin-koin yang udah fundamentalnya yang udah bagus ya dan harganya juga udah bukan micin lagi. Kalau misalkan koin yang micin ya, ya saya selalu nggak sarankan ya teman-teman. Teman-teman bisa riset lagi kayak Face Meta, Buff Doge. Nah, teman-teman kalau misalkan ke website-nya Buff Doge ya, bahwa ini udah ada perbaikannya sekali update ya Buff Doge, bahwa teman-teman di sini bahwa nah Buff Doge membeli lahannya 3 kali 3 ya sebanyak 12 ya. Nah, kalau tahu teman-teman di sini ya virtual tanahnya ya bahwa ini harganya pun juga murah ya teman-teman. Harganya tuh satu seperti peta begini aja sekitar 13.000 US dollar ya 13.000 katakan udah ratusan juta ya teman-teman di sini. Nah, Buff Dogecoin itu membeli 3 kali 3 dekat-dekat sini. Nah, sebanyak 12. Nah, apa sih tujuannya? Nah, tujuannya kan untuk dia marketing logo Buff Doge-nya, kemudian hangout ya, meeting dan hangout place untuk para holder lah bertemu di metaverse. Ya, ada event, ada games ya di Buff Dogecoin. Kemudian mempromotkan koin NFT-nya ya. Kemudian passive income nih. Jadi developer ini ada passive income itu membeli buyback lagi koinnya. Jadi kembali teman-teman jarang banget ya saya lihat atau baca berita atau baca apapun di mana ada developer-developer yang suka membeli buyback lagi tokennya. Kadang-kadang rata-rata ada banyak yang juga pas lagi
tokennya turun, developernya cuek aja, dan ini peduli banget untuk tokennya dia, ya. Jadi kenapa saya ada di sini ya, saya bilang ini adalah masa depan, karena saya bilang di sini tuh developernya jujur dan dia memberikan kembali lagi roadmap sesuai dengan roadmap ya, kerjanya sesuai dengan roadmap. Nah, teman-teman bisa lihat lah ya roadmapnya dia. Nah, dia bekerja sesuai dengan roadmap dan kemarin udah burn ke 9 ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat lah ke website ya. Nah, kemudian Fast Meta ya yang saya mau infokan juga ke teman-teman yang selamat lah yang udah ikut beli dan dengan Dior sendiri udah 1000% ya. Nah, Fast Meta juga oke. Nah, saya sendiri juga sudah TP modal dan TP sebagian dari cuannya. Sisanya saya biarin aja supaya saya pengen lihat nih Fast Meta seperti apa. Ya, teman-teman juga bisa cek sendiri ya. Nah, kembali lagi nih teman-teman, ini bukan ajakan beli atau jual. Semuanya teman-teman nanti riset sendiri apakah sesuai atau tidak. Nah, apalagi kan sekarang banyak token yang kayak Baby Meta, Metaverse, Mamaverse, kemudian banyak yang berhubungan dengan Meta. Kembali lagi teman-teman riset sendiri mana token-token yang kira-kira cocok buat teman-teman. Jadi kalau saya sendiri, saya nggak banyak-banyak. Saya ada Baldoge, Fast Meta, terus saya ada Sen, sama saya ada uh, Mbok udah. Jadi nggak banyak-banyak karena kalau buat token yang fundamental saya beberapa token micin yang kita coba ya tadi saya bilang kalau teman-teman belajar atau coba lihat nonton di link deskripsi saya tentang strategi micin satu dan micin dua ya teman-teman bisa lihat ya kalau misalkan itu dengan cocok buat teman-teman ya teman-teman pergunakan kalau tidak cocok ya teman-teman tidak usah ambil gitu loh ya. Nah, sekian dari saya mengenai tentang NFT, Metaverse, dan koin-koin atau token-token yang berhubungan dengan NFT Metaverse. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman. Selamat yang buat teman-teman yang sudah cuan, yang belum cuan tetap sabar ya. Salam sehat, salam profit, see you at the top.